Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahmi dari Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari atau Uniska Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video tentang prinsip pembelajaran terpadu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Haji Abdul Hafiz MPD. Untuk memasuki materi yang pertama, saya akan menyampaikan tentang apa sih pengertian pembelajaran terpadu. Yang kedua, apa sih prinsip pembelajaran terpadu. Memasuki materi yang pertama, di sini saya akan menyampaikan apa saja sih pengertian dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah integrated teaching and learning. Konsep pembelajaran terpadu yang pertama itu digagas oleh Johan Dewey. Menurut Johan Dewey, pembelajaran terpadu adalah sebagai suatu usaha untuk mengintegritaskan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Sedangkan yang kedua, menurut Jacobs, pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memperpadukan materi ajar dalam suatu mata pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, menurut Sukayati, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, yaitu menurut Trianto, pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didiknya. Pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara serentak. Yang ketiga, menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan peserta didik akan belajar lebih baik lagi dan lebih bermakna. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip pengalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan yang keempat, prinsip reaksi. Yang pertama yaitu prinsip pengalian tema. A. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan. B. Tema harus bermakna. C. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik. D. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat peserta didik. E. Tema hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik yang terjadi di waktu belajar. F. Tema hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku. G. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. A. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasikan pembicaraan dalam proses pembelajaran. B. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut kerja sama kelompok. C. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Yang ketiga, prinsip evaluasi. A. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri. Yang B. Guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria. 4. Prinsip reaksi. A. The hidden curriculum. B. Subject in the curriculum. C. The learning environment. D. Views of the social world. E. Values and attitude. Demikian penjelasan dari materi prinsip pembelajaran terpadu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.